语言爬满了甲骨。 Kota surga itu megah dan besar. Si Hao berjalan di sepanjang jalan batu kapur. Dia pertama kali melewati distrik pusat kota, dan kemudian dia berjalan melalui gunung spiritual dan gua abadi, secara bertahap mendekati arena bela diri yang terkenal itu. Keindahan luar biasa klan akan dinikahkan. Berita menyebar seperti api. Banyak orang dari klan surgawi sudah tahu bahwa seorang jenius telah memasuki kota, yang mungkin menjadi teman Dao dengan salah satu mutiara klan. Ini menghasilkan kegemparan besar, yang mengguncang seluruh generasi muda. Para ahli muda semua terkejut. Ini terlalu tiba-tiba, tidak memberi mereka waktu untuk membuat persiapan dalam hati. Mereka merasa sulit untuk menerima hasil ini. Red Spider Lily, Fuku, dan Yun Xi adalah kecantikan terkenal dari ras surgawi, jadi bagaimana mereka bisa tiba-tiba dinikahkan? Siapa orang ini? Mari kita lihat. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi teman Dao dengan salah satu mutiara klan saya. Bahkan tidak ada peringatan sebelumnya. Ini tidak adil untuk kita semua. Mungkinkah beberapa klan kaisar menekan kita? Beberapa ahli muda dengan garis keturunan yang kuat keluar dan berkumpul bersama. Jelas bahwa berita yang bocor itu tidak dilakukan tanpa alasan. Tidak ada apa-apa sebelumnya, tetapi sekarang, segalanya tiba-tiba meletus. Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Itu seperti yang diprediksi Si Hao. Dua wanita cantik yang luar biasa menggunakan koneksi dan pengaruh tersembunyi, mereka untuk menimbulkan keributan, menggunakan metode mereka sendiri untuk mengganggu pengaturan klan. Kota surga sama sekali tidak tenang. Si Hao berjalan di sepanjang jalan. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan, tetapi kemudian, ketika dia mendengar teriakan dan mendengarkan dengan ama, dia tersenyum. Meskipun kali ini berbahaya dan dia mungkin mengundang bencana, dari bagaimana keadaan terlihat sejauh ini, Red Spider Lily dan Fuku telah mengambil tindakan, jadi mereka mungkin benar-benar mengusir dia dari kota. Dia ingin pergi. Ini mungkin kesempatan untuk melakukannya. Namun, segera setelah itu, Si Hao merasa putus asa. Ada dewa sejati yang bergerak, memperingatkan generasi muda untuk tidak menimbulkan kekacauan di kota. Teriakan itu segera menjadi lebih lemah. Hanya kelompok yang tersebar. Mereka masih mondar-mandir. Jangan bilang bahwa dia sendiri ingin menjadi teman Dao dengan dua mutiara klan kita. Dari sumber tertentu yang saya dengar, mungkin ini masalahnya. Hal-hal yang terjadi di Danau Biru bocor. Semua orang sangat terguncang. Setelah mengetahui hal ini, banyak orang tercengang. Mereka tidak tahu apakah harus marah atau tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu memalukan dan tidak terkendali. Siapa orang ini? Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Ada yang seperti ini. Mari kita pergi ke arena bela diri untuk melihat orang suci macam apa ini yang berani mengangkat batu immortal terbang. Saya ingin melihat tulangnya hancur dan tendonnya terputus, melihat darah keluar dari mulutnya. Ada banyak orang di sekitar arena bela diri. Mereka semua ribut berbicara di antara mereka sendiri. Itu hanya sesuatu yang Si Hao dan dua wanita muda pertaruhkan, namun pada akhirnya, badai besar muncul, menarik perhatian banyak anak muda. Tidak mungkin tempat ini akan tenang. Si Hao tiba. Dia masuk ke dalam, tetapi dia tidak bisa masuk sama sekali. Ada terlalu banyak orang di sini, dikemas begitu rapat bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Ini terutama terjadi dengan pintu masuk. Tidak ada cara untuk masuk. Adapun udara, tempat ini dibatasi. Seseorang tidak bisa terbang tanpa izin. Dao bersaudara, permisi, bisakah kamu membiarkanku lewat? Si Hao bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu siapa? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku masih menunggu? Berbaris di belakang dan masuk secara berurutan. Orang itu memutar bola matanya. Ada begitu banyak orang, Si Hao bergumam. Jelas, semua orang datang untuk melihat orang gila itu. Mereka ingin melihat persis seperti apa pria itu. Bukankah kamu datang untuk ini juga? Saya datang dengan hati yang tulus. Orang yang berani mengangkat batu Flying Immortal jelas merupakan jenius surgawi.
kata Si Hao. Sikap macam apa itu? Klan surgawi menganggapmu sebagai murid dengan sia-sia, sebenarnya memihak pada orang luar. Kita harus bergabung bersama melawan musuh bersama. Dari samping, seorang celestial berusia 20 tahun menegurnya. Ras surgawi terlihat sangat mirip dengan manusia. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, sulit untuk mengenali mereka secara terpisah. Tidakkah kamu merasa bahwa ini adalah usaha yang heroik? Bakat bela diri warping surgawi harus bertindak seperti ini, kata Si Hao. Akibatnya, sekelompok orang semua menjadi tidak puas, mengejek dan mengejeknya. Si Hao sangat menentang apa yang dia yakini dengan orang-orang ini, menciptakan pemandangan yang cukup menarik. Dia terus bertengkar dengan sekelompok orang sendirian di sini. Tempat ini segera menjadi berisik. Itu adalah pertempuran kata-kata yang menembak bolak-balik. Banyak orang bergabung, mencoba menekan pemberontak, ini yang sebenarnya berbicara atas nama orang luar itu. Hei, kenapa kamu? Mengapa Anda memihak pada orang luar? Bahkan beberapa wanita muda tidak bisa menonton lagi dan mencela Si Hao. Kebenaran tidak memihak pada ras dan tidak boleh bersifat teritorial. Kita harus memiliki hati yang luas dan inklusif. Bagaimana seseorang bisa berpikiran sempit dalam hidup? Si Hao berbicara dengan cara yang benar. Pintu masuk diblokir dan dia tidak punya cara untuk masuk, jadi dia terbiasa berdebat dengan orang lain, terus memuji orang yang berani mengangkat batu Flying Immortal, menghadapi kelompok ini sendirian. Saya tidak percaya bahwa begitu Anda melihat Red Spider Lily membentuk hubungan pendamping Dao dengan orang lain, Anda akan dapat tetap menyendiri dan berpikiran terbuka. Seseorang membantah. Kau tahu, hatiku benar-benar berpikiran terbuka seperti lautan. Mataku dalam seperti bintang. Itu benar-benar murah hati seperti yang disebut cinta besar yang tak terbatas, kata Si Hao dengan sungguh-sungguh. Kekacauan mengerikan macam apa yang kamu semburkan? Apa yang kamu coba katakan? Seorang ahli muda bertanya, wajahnya tidak menyenangkan. Kamu menyukai seseorang, tetapi tidak bisa memilikinya. Selama dia bahagia, Anda bisa diam-diam mendoakan mereka dan melihat mereka dari jauh. Selama dia merasakan kegembiraan, saya meminta Anda semua untuk melepaskan ketika saatnya tiba. Si Hao bertingkah sombong, tetapi dia memiliki ekspresi tegas. Kamu siapa? Apa yang kamu katakan secara acak? Seseorang menjadi sangat tidak puas. Namun, ada beberapa pemuda yang menjadi malu, merasa bahwa dibandingkan dengan pemuda di depan mereka, mereka benar-benar tidak murah hati. Apakah kamu benar-benar percaya ini? Seorang wanita muda bertanya. Bukan hanya dia, ada orang lain yang memintanya menatap Putih dengan mata besar, berdiskusi dengannya. Tempat ini menjadi semakin ramai. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tempat ini. Si Hao berselisih tanpa henti dengan orang-orang ini, membentuk lingkaran di sini. Tunggu, kenapa kamu selalu berbicara atas nama orang itu? Dia sangat egois, akan sia-sia mengangkat batu Flying Immortal. Dia jelas melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Salah, itu adalah kepercayaan heroik yang tak tertandingi. Si Hao membalas. Hei, apakah kamu belum cukup berbicara omong kosong? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam arena bela diri, menanyakan apakah Mosi sudah tiba dan mengapa dia belum muncul. Mungkinkah dia sudah lari dari demam panggung? Si Hao terbatuk dan berkata, semuanya, tolong beri jalan. Aku harus masuk. Apa yang kamu coba katakan? Setelah berdebat untuk waktu yang lama, sekelompok besar orang telah berkumpul, dan tentu saja ada beberapa orang yang memandangnya dengan pendapat yang tidak menyenangkan, jadi bagaimana mereka bisa memberi jalan untuknya? Ada seseorang di dalam yang memanggilku. Jika saya masih tidak muncul, itu akan terlambat. Si Hao menjelaskan. Kamu. Siapa kamu? Semua orang merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Saya Mosi, tentu saja. Si Hao berkata sambil berjalan maju menuju pintu itu. Di luar arena bela diri, semua orang menjadi ketakutan. Sekelompok besar orang tercengang. Mereka semua menoleh dengan mulut ternganga. Pada akhirnya, seseorang melepaskan teriakan, memecah kesunyian. Itu maniak itu.
Terlalu tak tahu malu. Tidak heran dia selalu memihak orang luar, itu, terus memujinya. Keparat ini memuji dirinya sendiri. Benar-benar narsis. Sekelompok orang semua berteriak-teriak dengan kebisingan. Mereka belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti itu sebelumnya. Apa yang disebut berdebat untuk apa yang benar, duel verbal semua orang sebenarnya hanya pujian yang diilhami diri sendiri. Sepanjang jalan, banyak orang menatap si Hao. Dia berjalan dengan berani dan sok, tenang dan tidak tergesa-gesa tanpa sedikit pun gugup. Segera setelah itu, berita tentang kejadian di luar menyebar. Semua orang menjadi terpana. Orang ini terlalu aneh, kan? Hua. Gangguan pecah di arena bela diri. Setelah mereka semua mengetahui tentang bagaimana orang ini menyombongkan diri di luar, mereka hampir meledak dengan kemarahan yang populer. Terlalu tak tahu malu. Semua orang mendidih karena marah. Kamu benar-benar berani datang. Kepala Red Spider Lily rambut merah tersebar ke bawah, lembut dan halus. Wajahnya yang putih berkilau tampak sangat dingin. Jika bukan karena dia dan Fuku muncul, menunjukkan agar semua orang tenang, semua orang mungkin benar-benar bergegas untuk menyelesaikan masalah dengan si Hao. Pemukulan massa mungkin kemungkinan besar terjadi. Kenapa aku tidak berani datang? Ini adalah takdir yang ditentukan oleh surga. Kami menjadi sahabat Dao untuk meninggalkan kisah yang luar biasa, kata si Hao. Diam. Laba-laba merah Lili tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia takut dia tidak akan bisa menahan diri dan mungkin berakhir melawannya di sini. Pakaian putih Fuku berkibar-kibar. Dia pendiam dan seperti dunia lain. Matanya bergerak, melihat selusin orang di sekitar mereka. Pikiran si Hao juga terguncang. Selusin orang itu semuanya masih muda, dan selain dari beberapa jenius ras surgawi, ada beberapa orang luar. Mereka semua sangat kuat. Ada bakat luar biasa di antara mereka. Ini membuatnya terkejut. Red Spider Lily dan Fuku sebenarnya sangat kuat, mampu memanggil jenis pengawalan ini. Namun, semuanya tidak benar. Ada seorang wanita berambut perak dan seorang wanita muda berpakaian biru yang sangat cantik. Mereka juga perempuan, jadi mereka seharusnya bukan orang yang bisa dipanggil. Ini adalah beberapa teman yang datang ke klan surgawiku sebagai tamu. Fuku tersenyum tipis, tidak memperkenalkan mereka lebih jauh. Pikiran si Hao bergetar, dan kemudian dia mengerti. Pertarungan perlombaan surgawi dan perlombaan perang tentu saja merupakan peristiwa yang hebat. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah berhubungan dengan ras lain dari waktu ke waktu. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa talenta muda ini berasal dari beberapa sekte kuno. Saya mendengar bahwa Anda ingin mengangkat batu Flying Immortal. Anda benar-benar pantas mendapatkan pujian untuk keberanian seperti itu. Seseorang mengejek. Masalah Mosi membunuh Raja Perang belum dibicarakan oleh kedua gadis ini. Belum ada yang mengetahuinya. Hanya ada beberapa orang yang memahami informasi orang dalam tentang Mosi. Bukankah itu hanya sepotong batu? Kenapa aku tidak berani? Si Hao tidak mementingkan ini sama sekali. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Bahkan bakat luar biasa tidak dapat meningkatkannya, dan tidak ada ahli tertinggi yang berhasil sejak zaman kuno, namun Anda masih ingin melakukan prestasi yang mengesankan. Seseorang berbicara dengan ejekan. Sepertinya hanya ini yang kamu dapatkan, namun kamu masih berani memindahkan batu Flying Immortal dengan gegabah. Anda membawa penderitaan pada diri Anda sendiri. Jelas bahwa kelompok orang ini memandang rendah dirinya. Itu bukan hanya karena mereka menanggung permusuhan, tetapi juga karena mereka sengaja mengejek dan menghasutnya untuk mengambil risiko dan melakukan semua yang dia bisa untuk mengangkat batu Flying Immortal. Dengan begitu, dia kemungkinan besar akan menimbulkan cedera pada dao besarnya, pada dirinya sendiri. Dihadapkan dengan provokasi ini, si Hao sangat tenang. Kualifikasi apa yang kalian semua harus bicarakan tentang aku? Apakah kalian semua berani mencoba sendiri? Paling tidak, jika kita mencoba yang terbaik, kita bisa memindahkannya. Sementara itu, kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Seorang laki-laki mencibir. Individu lain,
Bakat luar biasa kali ini, mengejek, saya mendengar bahwa jika Anda gagal, Anda tersesat sendiri dari kota surga. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar orang yang menepati janjimu. Tentu saja aku akan menepati janjiku, kata si Hao. Red Spider Lily dan Fuku segera mengungkapkan senyum. Mereka tahu bahwa mereka telah menang, dan akan ada permainan yang cukup menarik untuk segera ditonton. Orang ini pasti akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan pergi dengan sedih dan tertekan. Berhati-hatilah untuk tidak melukai dirimu sendiri terlalu parah. Ketika saatnya tiba, kita masih harus meminta orang lain untuk mengulurkan tangan membantu mengusirmu dari kota surga. Seseorang berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Jika kalian semua benar-benar laki-laki, maka kalian semua harus mencobanya juga. Jangan hanya terus mengucapkan kata-kata kosong. Apakah ada di antara kalian yang berani mengangkat batu ini? Si Hao mengejek, melihat selusin jenius muda itu. Adegan segera menjadi cukup. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Jika Anda laki-laki, maka angkatlah. Apakah kalian semua tidak akan melakukannya? Si Hao bertanya. Kamu, wajah sekelompok orang menjadi jelek. Mulut kawan ini terlalu rendah, berani mengejek mereka seperti ini dan menyiratkan sesuatu. Itu terlalu penuh kebencian. Jika kita mengambil tindakan, maka kita secara alami dapat memindahkan batu itu. Kami jelas lebih kuat darimu. Kurang omong kosong. Mari kita berkompetisi dan semuanya mencobanya. Si Hao mengeluarkan tantangan. Yang mengejutkan adalah bahwa pada akhirnya, di luar daya saing mereka, beberapa ahli muda benar-benar turun dan meregangkan otot mereka untuk mencobanya. Bangkit! Seseorang berteriak keras. Seluruh tubuhnya bersinar, membawa batu abadi yang terbang untuk membuatnya meninggalkan tanah. Kamu tidak baik, bahkan tidak bisa memindahkannya, si Hao mencemooh. Omong kosong. Orang yang mengambil tindakan sangat marah. Dia memiliki kekuatan surgawi alami dan bakat yang mengejutkan. Dia sudah memindahkan batu Flying Immortal, membuat banyak orang terkejut. Kemudian, bakat luar biasa mengambil tindakan, secara tak terduga mampu mengangkat batu Flying Immortal setengah kaki dari tanah. Sayangnya, itu sejauh yang dia lakukan. Seluruh wajahnya merah. Terlalu mengecewakan, kata si Hao, membuat bakat luar biasa itu sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Dia buru-buru menurunkan batu Flying Immortal. Jejak darah merah gelap muncul di sudut bibirnya, dan bagian dalamnya bahkan lebih bergelombang. Kamu mencobanya sendiri, kata Red Spider Lily, membawa ekspresi provokasi. Baiklah, jika aku gagal, maka aku akan meninggalkan kota surga, kata si Hao. Saya menantikan pertunjukan besar kekuatan surgawi Anda. Meskipun Fuku tenang dan halus, saat ini, dia tidak bisa tidak mengejeknya juga. Itu karena sebelumnya, orang ini telah membuatnya marah terlalu jauh. Si Hao berjalan ke depan. Semua orang memperhatikan dengan ama. Saya benar-benar harus berhati-hati untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dan benar-benar meningkatkannya, si Hao bergumam. Ini adalah pikiran batinnya, tetapi banyak orang mendengarnya. Ini terlalu sombong. Orang-orang di sini secara alami tidak akan berpikir bahwa inilah yang dia pikirkan di dalam. Mereka semua berpikir bahwa ini adalah arogansi dan provokasi terhadap mereka semua. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, maka angkatlah. Aku ingin melihatnya. Red Spider Lily berkata, wajahnya yang putih berkilau dipenuhi amarah. Dia secara alami tidak percaya bahwa si Hao bisa berhasil dan menunggunya untuk melukai dao besarnya. Fuku juga seperti ini. Sudut bibirnya tersenyum, menunggu dia gagal dan mengungkapkan penampilan menyesal yang dia tunggu-tunggu. Semua orang memperhatikannya. Semua mata mereka berkumpul di tubuhnya saja. Si Hao berjalan ke tengah arena dan langsung meraih batu Flying Immortal, dan kemudian dia dengan ringan mengerahkan kekuatan. Begitu dia melakukan kontak, si Hao langsung membawanya. Meskipun batu Flying Immortal itu kusam dan tidak ringan, dia bisa merasakan daging di dalam dirinya menjadi berkilau dan tembus cahaya, beresonansi sebagai tanggapan.
Batu Flying Immortal memiliki beberapa hukum alam di dalamnya yang membuatnya gemetar di dalam. Ah! Dia mengangkatnya, itu bergerak 3 kaki dari tanah. Kerumunan berteriak ketakutan, wajah mereka kehilangan warna. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Si Hao terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata tanpa berpikir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka secara alami merasa bahwa ini adalah kesombongan di puncak. Aku tidak akan benar-benar mengangkat ini, kan? Si Hao tercengang. Itu karena dia bahkan tidak melakukan sebanyak itu, namun batu Flying Immortal ini sepertinya menempel di tangannya, melayang dengan sendirinya. Red Spider Lily dan Fuku kesal. Apakah dia mengejek dan melecehkan mereka? Orang ini tidak benar-benar akan melakukan prestasi yang mengesankan, kan? Pada kenyataannya, si Hao sudah berhenti memperhatikan apa yang terjadi di luar beberapa waktu yang lalu, karena dia benar-benar terkejut. Batu Flying Immortal memiliki beberapa kekuatan aneh dan hukum alam di dalamnya yang membangkitkan sejenis kekuatan misterius di dalam dirinya. Pada saat ini, simbol kacau muncul. Mereka berkedip-kedip di sekitar permukaan dagingnya dan secara bertahap muncul. Ini adalah, dia terguncang dalam hati dan sangat terkejut. Dia kehilangan tulang tertingginya ketika dia masih mengenakan lampin. Ada simbol primitif di atasnya yang berisi teknik berharga yang tak tertandingi. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dan malah disita oleh Xi. Namun, apa yang terjadi di sini menggulingkan semua yang dia tahu. Simbol-simbol itu, jenis kekuatan misterius itu, sangat familiar. Itu sangat mirip dengan apa yang ditampilkan Xi. Ini adalah teknik berharga tulang makhluk tertinggi pertama, dan sekarang, itu berkedip-kedip di kedalaman dagingnya. Tanda muncul, secara tak terduga menampilkan simbol misteriusnya. Itu muncul lagi, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ia merasakan suka, duka, sekaligus kekecewaan. Semua jenis perasaan menggenang dalam dirinya. Dia merasakan campuran emosi yang kompleks. Di dalam tubuhnya, teks tulang muncul seperti goresan kaligrafi, goresan yang bergerak secara horizontal, vertikal, diagonal, ditekan dengan kuat. Ketika ditampilkan bersama, mereka bersinar cemerlang dan terkonsentrasi seperti bintang. Kekuatan suci melonjak dari dalam diri mereka. Di masa lalu, karena tulang itu, darah dan air mata telah berjatuhan. Terlalu banyak yang telah terjadi, dengan suka dan duka terjalin. Hidupnya berubah selamanya karena itu. Dari saat tulangnya ditusuk habis-habisan oleh orang lain, hingga saat hidupnya hampir berakhir, terlupakan di desa Batu Gurun yang luas, dan sekarang hingga saat dia bangkit sendirian, bertarung melawan dunia. Tulang sejati ini. Bagaimana teks tulang bisa muncul kembali? Gelombang besar mengaduk dalam si Hao. Dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Jejak ini mengembun. Di dalam batu Flying Immortal, seolah-olah bel pagi atau gendang malam berbunyi. Ada suara dao mengalir melalui lengannya, melewati tubuhnya. Itu sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Dia melihat kebenaran, memberinya pencerahan besar. Teks tulang terkonsentrasi di dalam dagingnya, mengalir seperti besi cair, menyala dan berkilauan. Mereka meluas ke keempat anggota tubuhnya, sepenuhnya menampilkan kekuatan teknik berharga itu. Si Hao menekan kegelisahannya dan mengumpulkan pikirannya. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk memahami pola-pola ini, mengukirnya sehingga dia benar-benar dapat memahaminya. Ini adalah kesempatan langka. Tubuh dan pikirannya jernih, memasuki kondisi melupakan dirinya sendiri. Hanya ada teknik berharga di matanya, hanya teks tulang. Ini adalah tingkat pemahaman yang mendalam. Hatinya tenang. Simbol memadat dan mengambil bentuk satu demi satu, muncul di dalam tubuhnya. Dia dengan kuat menggenggam mereka. Seberapa menakutkan teknik berharga dari makhluk tertinggi bawaan. Itu kompleks hingga ekstrim. Yang disebut pola terjalin seperti langit penuh bintang. Itu sulit untuk diingat. Si Hao tidak tahu apakah dia akan dapat melihat teknik berharga ini lagi setelah melewatkan kesempatan ini. Itulah mengapa dia mengesampingkan semua gangguan, semua demi mengingat metode rahasia ini. Dia menjadi hening sejenak dan terdiam,
memasuki dunia di dalam tubuhnya. Di sekitarnya, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengapa orang ini menjadi diam? Bagaimanapun, semua orang sudah sangat terkejut. Dia mengangkat batu Flying Immortal 3 kaki ke udara, dan kemudian dia tidak bergerak, benar-benar mempertahankan kondisi seperti ini untuk waktu yang lama. Seberapa mengerikan kekuatan seseorang untuk melakukan ini? Orang harus mengerti bahwa barusan, para jenius itu melakukan semua yang mereka bisa, namun mereka hanya bisa menggerakkannya sedikit. Bahkan talenta luar biasa hanya bisa mengangkatnya 1 atau 2 kaki, dan kemudian mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar menghasilkan pertunjukan semacam ini, segera mendominasi orang-orang ini. Wajah cantik Red Spider Lily dan Fuku tidak berwarna. Monster macam apa ini? Mereka benar-benar takut dia akan meningkatkannya dengan semburan energi. Keduanya saling memandang, mengekspresikan keterkejutan dan kekhawatiran. Betapa tangguhnya. Orang gila ini memang memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Mungkinkah dia benar-benar akan mengangkat batu aneh ini hari ini? Beberapa orang merasa gugup di dalam. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Terlepas dari apakah itu ras surgawi atau para jenius dari luar klan ini, mereka semua sangat cemburu, tidak mau melihatnya berhasil. Bagaimana pencapaian seperti ini bisa berakhir dengan tipe orang seperti ini? Tiba-tiba, semua orang melihat tubuhnya bergetar, dan kemudian bergetar hebat, seolah-olah tubuhnya tidak bisa bertahan lagi. Seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama dan akan jatuh, kata seseorang dengan lembut, mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Getaran tubuh Si Hao menjadi semakin kuat. Sedikit cahaya mengalir melalui batu Flying Immortal, seolah-olah itu akan terlepas dari tangannya dan jatuh. Saya tahu dia akan gagal. Tidak ada yang bisa berhasil. Dia pikir dia siapa? Ini adalah batu unik yang telah ada sejak zaman kuno abadi. Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Perlombaan surgawi akhirnya melepaskan napas lega. Tidak seorang pun dari seluruh ras mereka yang bisa mengangkat batu abadi. Jadi jika orang luar melakukan ini, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Para ahli muda yang berasal dari sekte besar lainnya, bakat luar biasa dari aras mereka, semuanya juga menghela nafas. Kalau tidak, jika mereka dikalahkan seperti itu akan benar-benar membuat mereka terlihat buruk. Red Spider Lily dan Fuku, dua wanita cantik, juga tidak lagi gugup. Mereka sedikit santai. Jika orang ini benar-benar berhasil, mereka akan memuntahkan darah. Jangan memaksakan diri lagi. Anda tidak bisa melakukannya. Laba-laba merah lili senang dengan bencananya saat dia berbicara, dengan sengaja menghasut Si Hao, ingin melihatnya sedih dan tertekan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka menyerah saja. Anda tidak memiliki bakat seperti itu. Jika Anda terus memaksakan diri, Anda hanya akan mematahkan tulang Anda dan mematahkan tendon Anda, merusak fondasi Anda. Fuku berkata dengan suara membosankan dan acuh tak acuh. Mereka jelas membalas dendam, menghasut Si Hao untuk terus berusaha. Itu karena mereka hanya marah terlalu tak tertahankan sebelumnya. Selusin ahli muda dari luar ras ini semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Beberapa memiliki senyum di sudut mulut mereka, menunggu Si Hao membodohi dirinya sendiri dan dihancurkan oleh batu Flying Immortal. Namun, setelah menunggu selama ini, tubuh Si Hao terus bergetar, tetapi dia tidak jatuh. Saya tidak berpikir dia akan bertahan lebih lama. Seseorang memulai hitungan mundur dengan senyuman, berharap melihat apa yang disebut jenius ini dihancurkan. Arena bela diri penuh sesak dengan orang-orang. Ada terlalu banyak ahli muda yang datang. Mereka semua diam-diam menunggu pemuda di tengah arena gagal. Waktu terus mengalir. Lebih dari 100 napas waktu telah berlalu. Kenapa dia belum jatuh? Ini benar-benar aneh. Dia jelas tidak tahan lagi, jadi mengapa dia masih bisa menahannya? Sepertinya ada yang tidak beres. Semua orang menjadi tercengang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kebingungan. Semua orang mulai merasa cemas. Mereka semua mulai mengembangkan kecurigaan. Dia seharusnya pingsan di bawah tekanan, jadi mengapa dia masih gemetaran karena angin?
Saya rasa dia mungkin tiba-tiba jatuh. Dia jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi, namun dia berjuang melalui gigi terkatup. Tubuhnya mungkin benar-benar terbelah pada saat-saat terakhir. Menarik. Mari kita lihat berapa lama dia akan bertahan. Red Spider Lily berkata dengan lembut. Tiba-tiba, Si Hao bergerak. Lengannya terangkat sedikit ke atas, membawa batu Flying Immortal 1 kaki lebih tinggi. Itu sekarang 4 kaki dari tanah. Selain itu, tubuhnya stabil, menjadi seperti batu besar tanpa bergerak, menghentikan penurunannya. Dia dengan tegas berdiri di sana. Semua orang menjadi tercengang, terutama mereka yang hanya menikmati kemalangannya. Mereka semua menutup mulut mereka. Bahkan Red Spider Lily tercengang, ekspresi di wajahnya yang halus dan cantik membeku. Apakah orang ini melakukan ini dengan sengaja melihat saat dia mempermalukan dirinya sendiri? Semua orang menjadi kaget. Dia benar-benar berhenti gemetar, serta bertahan selama lebih dari 100 kali napas. Ini agak konyol. Mungkinkah dia sengaja melakukan ini untuk dilihat semua orang? Terlalu tak tahu malu. Apakah dia bermain dengan semua orang? Berani melakukan ini, apakah dia tidak takut tidak bisa bertahan lebih lama dan tubuhnya meledak? Seseorang mencibir dan berkata. Baru saja, beberapa ahli muda berbicara, berdiskusi. Sepertinya mereka semua salah sekarang. Semua wajah mereka sekarang jatuh. Orang ini menggunakan tindakannya untuk menantang mereka, membuat mereka semua kehilangan muka. Kulit tebal, hati gelap dan buruk, ini adalah penggambarannya yang sebenarnya, kata Fuku. Dia cukup tidak puas juga dan dalam hati menggertakkan giginya. Pada kenyataannya, ini tidak bisa disalahkan pada Si Hao. Dia telah lama memasuki dunia dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih mengurus hal-hal lain? Semuanya terjadi berdasarkan instingnya. Di dalam matanya yang besar, hanya ada teks tulang misterius. Dia benar-benar tergila-gila dengan mereka, membenamkan dirinya dan mempelajari dengan cermat, mengamati mereka. Dia mengukirnya dalam ingatannya satu demi satu. Baginya, waktu sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan. Lampu penghakiman. Di dalam tubuhnya, cahaya cemerlang muncul, membelah yang abadi, membuat dunia di dalam hatinya cemerlang. Aura abadi mulai menyebar. Di masa lalu, ketika dia bertarung dalam pertempuran hebat melawan murid ganda itu, dia nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Dia telah melihat cahaya ini sebelumnya, justru itu adalah metode tertinggi yang dihasilkan oleh tulang makhluk tertinggi. Helai demi helai, seperti cahaya warna-warni abadi dari luar angkasa, tersebar ke bawah, berubah menjadi teks tulang. Mereka membentuk riak, menghasilkan semua makhluk hidup. Itu ada di mana-mana, menerangi langit. Si Hao bermandikan semuanya, tidak dapat membebaskan dirinya saat dia memahami perubahan ini. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari metodenya. Hukuman surga turun, melakukan penghakiman pada semua orang di dunia manusia. Teks tulang terjalin, intens dan menakutkan. Si Hao terbangun dari pemahaman daunnya. Dia sedikit terkejut. Teks tulang berubah dan berkembang, menjadi sedikit berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Dari luar angkasa, cahaya penghakiman turun dari langit. Mereka kemudian tiba-tiba mulai mengembun, membentuk tangan yang tercermin di matanya. Itu berisi surga yang mengubah kedalaman. Tangan putih bersih itu hangat dan lembut seperti batu giok, ditutupi simbol. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Jadi sebenarnya seperti ini. Si Hao mengerti dalam hati. Ini adalah teknik berharga yang benar-benar lengkap. Mungkinkah terakhir kali ketika Si Yi menampilkannya, dia belum sepenuhnya memahaminya. Tulang yang dicangkokkan belum sepenuhnya menyatu dengannya. Jika murid ganda itu masih hidup dan muncul kembali, dia seharusnya bisa menunjukkan kemampuan suci yang sempurna sekarang, kan? Tangan surga. Si Hao sekarang tahu nama teknik berharga dari tulang pertamanya. Dia sudah kehilangan tulang itu, dan dia tidak memiliki darah tertinggi, jadi bagaimana dia bisa melihat teks tulang itu lagi? Si Hao terkejut. Setelah bangun, dia mulai merenungkan masalah ini. Tubuh adalah fondasi,
menghasilkan tulang yang memiliki teknik berharga bawaan. Mungkin yayasan masih memiliki esensi dari jejak. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah analisisnya. Kemudian, dia memikirkan batu Flying Immortal. Nilai dari benda ini terlalu besar, secara tak terduga membangkitkan kembali jejak di kedalaman dagingnya, memungkinkan teks tulang makhluk tertinggi muncul kembali. Hal aneh macam apa ini sebenarnya? Si Hao menggunakan murid ganda secara diam-diam dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menemukan bahwa ada sesuatu di dalam batu ini, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sebuah kitab suci kuno. Benda itu terbungkus dalam kabut dan tersembunyi di dalam batu, sulit untuk dilihat. Bahkan murid ganda tidak dapat membantunya di sini, tidak dapat memahami bentuk aslinya. Dia menghela nafas dalam hati dengan takjub. Tidak heran ada desas-desus bahwa buku yang menakjubkan ini dapat menerangi tulang-tulang sejati, kulit dewa, darah berharga, dan hal-hal lain. Itu tidak sederhana. Jika seseorang berkultivasi dengannya, mereka bisa lebih memahami diri mereka sendiri. Bagaimanapun, hal-hal era kuno abadi sangat tangguh. Si Hao berseru kagum. Di masa lalu, ras surgawi telah mengguncang ke-3000 provinsi, yang dikenal sebagai ras kaisar dari alam yang lebih tinggi, jadi itulah mengapa mereka dapat memiliki batu abadi yang tak ternilai ini. Seseorang tidak akan dapat menemukan bagian kedua bahkan jika mereka menjelajahi seluruh alam yang lebih tinggi. Si Hao bermeditasi di sini, memahami metodenya lagi. Dia membuang semua pikiran lain dan fokus pada pemahaman teks tulang tangan surga, mengukirnya di kedalaman pikirannya satu demi satu. Ini adalah kesempatan langka. Di sekitarnya, semua orang menyaksikan dengan tidak sabar. Si Hao benar-benar menutup matanya saat dia membawa batu Flying Immortal. Ekspresinya tenang tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Red Spider Lily benar-benar sangat marah. Orang ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Yang lain hanya bisa mengangkatnya setelah menghabiskan semua yang mereka miliki, namun dia bisa bertindak begitu puas diri di sini. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi kamu sengaja mengendalikan ekspresimu. Tubuhmu akan segera pecah, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apakah Anda menghemat energi? Anda masih ingin membesarkannya? Saya rasa Anda pasti akan gagal. Fuku tersenyum, memprovokasi dia. Pada kenyataannya, si Hao bahkan tidak mendengar kata-kata keduanya. Dia memasuki dunia teknik yang berharga, memahami tangan surga. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat mengangkat batu Flying Immortal. Bakat luar biasa dari luar ras ini mengungkapkan senyum dingin. Para ahli perlombaan surgawi semua dalam hati mengangguk. Mereka tidak berpikir bahwa dia bisa berhasil, karena di masa lalu, jenius ras mereka yang paling tangguh hanya berhasil mengangkatnya ke bahunya sebelum lengannya meledak. Ini. Dia mengangkatnya. Di bawah mata terkejut semua orang, si Hao tanpa sadar bergerak. Tangannya membawa batu Flying Immortal, perlahan mengangkatnya. Kali ini, tubuhnya bahkan tidak bergetar, sekokoh gunung yang sangat besar. Kemudian, lengannya dan batu unik itu naik, langsung melewati bahunya, dan kemudian diangkat ke atas. Dia berdiri di sana, mengangkat batu abadi tinggi-tinggi di udara. Film pun berakhir.